Salam teman-teman semua, karena banyak yang tanya sama Sinta terkait tips lolos beasiswa LPDP. Nah, kali ini Sinta mencoba untuk ngebahas nih, apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk dapat lolos di beasiswa LPDP ini. Pada video kali ini, Sinta akan bahas 3 poin utama. Jadi poin keempat dan kelima ini Sinta bahas di video selanjutnya. Yang pertama itu apa aja sih jenis beasiswa LPDP, kemudian kapan jadwal seleksinya, kemudian gimana sih proses seleksi dari beasiswa LPDP ini sendiri. Nah, jenis beasiswa LPDP ini dia dikategorikan menjadi 3 jenis utama, yaitu beasiswa umum, beasiswa afirmasi, dan juga beasiswa targeted group. Teman-teman bisa lihat di webnya LPDP langsung di lpdp.kemenku.co.id. Nah, ini disesuaikan sama teman-teman sendiri. Jadi misalnya nih, teman-teman yang dulunya S1 itu termasuk mendapatkan beasiswa bidik misi, teman-teman bisa daftar beasiswa LPDP menggunakan jalur beasiswa alumni bidik misi. Teman-teman bisa lihat di slide-nya ini di poin kedua, beasiswa afirmasi. Nah, di setiap jalur ini dia punya buku panduannya masing-masing, disesuaikan sama teman-teman. Nanti kira-kira saya lebih ke beasiswa dokter spesialis, saya lebih ke beasiswa daerah afirmasi atau beasiswa reguler gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat persyaratannya langsung di webnya LPDP, teman-teman bisa unduh di sana, karena setiap jalur ini mempunyai persyaratan yang berbeda-beda, jadi disesuaikan sama teman-teman sendiri, gitu ya kurang lebih. Jadi di sini bisa kita lihat ada beasiswa Indonesia Timur juga, ada juga beasiswa untuk PNS, TNI, Polri, jadi disesuaikan sama teman-teman. Nah, sebagaimana Sinta tadi udah bilang juga, jadi di setiap jenis beasiswa ini memiliki buku panduannya masing-masing, bisa di-download langsung ya di bagian beasiswa unduhannya, gitu. Jadi sering aja pantau webnya LPDP. Kemudian ini bakalan diupdate terus kok terkait buku panduannya. Yang ini buku panduan di tahun 2019. Jadi ada beasiswa reguler, alumni bidik misi, PNS TNI Polri, beasiswa perguruan tinggi peringkat dunia, utama dunia gitu. Jadi bisa dilihat ya teman-teman di webnya LPDP. Kemudian bukan hanya itu, jadi kita ambil contoh nih, misalnya ngambil beasiswa reguler. Nah, setelah di-download buku panduan terkait beasiswa reguler, pada jalur beasiswa reguler ada persyaratan umumnya dan juga ada persyaratan khusus. Persyaratan umumnya harus WNI gitu ya, telah menyelesaikan studi D4 atau S1 bagi yang mau lanjut ke program S2, atau telah menyelesaikan studi S2 bagi yang ingin melanjutkan ke doktoral gitu. Tidak sedang ongoing dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Nah, dan tidak semua universitas itu dia bekerja sama dengan LPDP. Jadi teman-teman juga harus lihat panduan daftar perguruan tinggi baik itu dalam negeri maupun luar negeri yang bekerja sama dengan LPDP. Dan tidak semua jurusan atau program studi itu bekerja sama dengan LPDP. Kita ambil contoh misalnya di Mesir. Di Mesir, beasiswa Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, tidak semua program studinya itu bekerja sama dengan LPDP gitu. Misalnya teman-teman mau kuliah lanjut S2 di Turki nih, tidak semua universitas di Turki itu dia bekerja sama dengan LPDP. Jadi teman-teman harus lihat terlebih dahulu apa aja sih universitas-universitas yang bekerja sama dengan LPDP dan program studi apa aja sih yang bekerja sama dengan LPDP gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat dulu di buku panduannya, baru teman-teman bisa menentukan gitu. Nah, terkait jurusan ini tidak mesti sesuai dengan jurusan S1 teman-teman gitu ya. Bisa aja berbeda. Nah, kita masuk ke jadwal seleksinya. Nah, pada tahun 2019 ini dibagi 2 tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 itu pada tanggal 26 April sampai 16 September. Tahap 2 itu 1 Juli sampai 18 Desember gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat jadwalnya baik itu di web maupun langsung di Instagramnya LPDP gitu. Nah, jadi tapi perlu di-note di sini, tidak semua jenis beasiswa itu dibuka untuk semua tahapan. Bisa aja tadi kan banyak jalurnya ya.
bisa aja nggak dibuka di tahap kedua gitu, ataupun nggak dibuka di tahap pertama. Proses seleksinya apa aja sih? Jadi ada 3 proses seleksi LPDP. Yang pertama itu adalah administrasi. Jika teman-teman itu udah sorry ya baterainya. Jadi untuk proses administrasi, teman-teman bisa melengkapi dokumen atau mengupload dokumen yang dipersyaratkan di buku panduan itu di akun yang udah teman-teman buat di web LPDP-nya tadi gitu ya. Jadi buat akun, terus nanti tinggal di-upload berkas-berkas yang dibutuhkan, disesuaikan sama buku panduannya apa aja sih yang dibutuhkan gitu ya. Ketika teman-teman udah lewat dari tahap administrasi, teman-teman melanjutkan ke tahap kedua, yaitu seleksi berbasis komputer atau SBK. Nah, ini khusus untuk program magister. Kalau program doktoral biasanya langsung dari administrasi langsung ke wawancara. Apa aja sih yang dipertanyakan di SBK? Yang pertama yaitu ada tes TPA atau tes potensi akademik atau tes intelijensi umum. Yang kedua itu ada soft kompetensi atau tes karakter kepribadian. Yang ketiga ada on the spot essay writing. Nah, yang menentukan lulusnya seleksi SBK ini pada tahap SBK ini adalah nilai TPA teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya TPA ini, kalau menurut Sinta ya, di tahun 2019, kalau teman-teman udah pernah coba ikut tes CPNS sebelumnya, itu soalnya di atas tes CPNS tapi di bawah TPA Bappenas. Jadi di tengah-tengah gitu. Ini kayak soalnya matematika dasar, kurang lebih gitu. Nah, untuk essay on the spot essay writing, kalau teman-teman mau lanjut di Indonesia, ini esainya pakai bahasa Indonesia. Kalau teman-teman lanjut di luar negeri, esainya pakai bahasa Inggris gitu ya. Biasanya esainya tentang apa sih temanya? Isu-isu yang lagi hangat sekarang gitu. Yang ketiga, setelah lulus atau nilai teman-teman telah mencukupi atau di atas dari passing grade, teman-teman dinyatakan lulus SBK, kemudian lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap wawancara. Di tahun 2019 itu ada 2 wawancara. Yang pertama yaitu terkait studi atau akademik, yang kedua itu terkait nasionalisme. Kalau terkait studi atau akademik, nanti akan diwawancari oleh 3 pewawancara. Yang pertama itu seorang psikolog, akademisi, dan praktisi. Jadi langsung kita masuk ke ruangan, di situ ada 3 pewawancaranya, psikolog, akademisi, dan praktisi. Nah, apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu ya? Kalau untuk amunisi gitu ya, teman-teman bisa nyiapin dokumen atau berkas, dibawa aja untuk jaga-jaga. Kemudian berkas rencana studi dan proposal studi itu yang teman-teman upload waktu di seleksi administrasi, itu di print aja untuk jaga-jaga gitu. Tapi itu nggak ditanya sebenarnya, tapi untuk teman-teman bisa meyakinkan pewawancara gitu. Kemudian teman-teman waktu diwawancara bersikaplah realistik, logis, dan juga jujur gitu ya. Nanti lebih lengkapnya di video selanjutnya terkait tips-tips waktu wawancara nih. Kemudian nanti selanjutnya wawancara terkait nasionalisme. Nanti teman-teman akan diwawancarai oleh 1 pewawancara. Biasanya saya dengarnya dari BIN ya, dari Badan Intelijen Negara. Nah, apa sih yang ditanya? Biasanya terkait memecahkan case dalam kehidupan sehari-hari, disertai alasan dan solusi yang solutif. Jadi nanti ditanya nih, ada kasus, gimana sih sikap teman-teman menanggapi kasus tersebut gitu. Diusahakan teman-teman jangan bersifat terlalu fanatik gitu ya, bersikap nasionalis dan pro terhadap kepentingan bersama gitu. Dan harus jujur juga, karena di sini akan kelihatan nih, oh teman-teman nih kurang jujur atau gimana, biasanya terlihat gitu. Dan hindari juga untuk bersikap radikal ataupun diskriminasi ataupun sifat-sifat tersebut ya.